Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Akuntansi Manajemen 301, saya Alni Alfiani. Saya Devita. Saya Astrini Hardianti. Di sini kami akan membahas BSC dari Usaha UMKM Jamur Excellent. Selamat menyaksikan. Baik, jadi di sini kami akan memaparkan hasil wawancara kami pada usaha Jamur Excellent. Selanjutnya itu ada profil usaha dari Jamur Excellent. Yang pertama, nama usaha. Nama usaha Jamur Excellent, nama manajer Kak Ibrahim, skala usaha mikro, alamat Jalan Poros Bantimurung, Kelurahan Kalabirang Bantimurung. Bidang usaha, bidang pertanian, budidaya jamur tiram putih beserta olahan jamur crispy. Adapun tahun pendiriannya yaitu 2021 dan nomor telepon 089 517 276 934. Dan terakhir email ibrahimib9277@gmail.com. Adapun visi dan misi dari Jamur Excellent ini, yang pertama visi yaitu menjadi pemimpin pasar dalam industri produk bahan pangan alami berbasis budidaya jamur tiram berkualitas tinggi di Indonesia. Adapun misinya yaitu yang pertama meningkatkan citra merek di kalangan masyarakat melalui kegiatan edukasi dan promosi. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, membangun jaringan distribusi yang luas untuk menjangkau lebih banyak konsumen di Indonesia. Yang keempat, menerapkan sistem dan teknologi informasi yang efisien untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Yang kelima, aktif berpartisipasi dalam mengembangkan komunitas lokal melalui pengimplementasian program-program berkelanjutan. Adapun struktur organisasi, yang pertama manajer Kak Ibrahim, yang kedua sekretaris Kak Marianti, yang ketiga marketing Siti Nur Aini, dan yang keempat karyawan Muhammad Fajrin. Selanjutnya, apa itu balance scorecard? BSC adalah sebuah sistem manajemen strategis yang membantu perusahaan untuk mengukur dan mengelola kinerja mereka berdasarkan 4 perspektif utama. Yang pertama kali diperkenalkan itu adalah Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992. Selanjutnya, BSC dirancang untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi. Selanjutnya itu perspektif balance scorecard. Jadi ada 4 macam. Yang pertama itu customer perspektif, yang kedua internal process perspektif, ketiga financial perspektif, dan keempat learning and grow perspektif. Jadi perspektif keuangan yaitu mengukur kinerja keuangan perusahaan seperti profitabilitas, pertumbuhan dan pengembalian, investasi, dan sebagai alat penting untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dari sisi finansial. Dengan memahami perspektif ini, organisasi dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan mencapai keuangannya. Adapun cara untuk mengelola biaya operasional dengan efisiensi seperti penggunaan bahan baku berkualitas dari supplier lokal untuk mengurangi biaya transportasi. Transportasi dilakukan dengan kendaraan pribadi, mobil pick-up, untuk mengurangi pengeluaran. Tenaga kerja dioptimalkan dengan memanfaatkan anggota keluarga atau tenaga lokal yang sudah terlatih. Selanjutnya itu ada data keuangan Jamur Excellent. Kemudian pendapatan, penjualannya itu dari tahun 2022
21 juta, 2023 36.750.000, 2024 61.250.000. HPP-nya itu di tahun 2022 4.900.000, tahun 2023 7.350.000 rupiah, 2024 21 juta. Selanjutnya laba kotor 2022 16 juta rupiah, 2023 229.400.000, 2024 40 juta 250. Selanjutnya ada biaya-biaya. Yang pertama itu biaya tenaga kerja 8.750.000, 2023 8.750.000, 2024 17.500. Selanjutnya itu ada biaya administrasi 2022 3 juta, 2023 3 juta, 2024 5 juta. Selanjutnya biaya perbaikan rumah jamur 2022 10 juta, 2023 5 juta, 2024 5 juta. Jadi total biaya di tahun 2022 itu 21.750.000, 2023 16.750.000, 2024 27.500. Selanjutnya propestik pelanggan. Propestik pelanggan suatu bisnis untuk melihat dirinya sendiri melalui mata pelanggan. Dengan menempatkan pelanggan di pusat perhatian, bisnis dapat mengukur kepuasan pelanggan pada akhirnya mendorong pertumbuhan. Indikator tingkat kepuasan pangsa pasar dan Net Promoter Score atau NPS sering digunakan untuk mengukur keberhasilan propestik pelanggan. Dengan secara proaktif mengumpulkan dan menanggapi umpan balik pelanggan, bisnis dapat terus beradaptasi dan memberikan nilai yang lebih baik. Adapun perspektif pelanggan, adapun target pelanggan utama dari Jamur Excellent adalah ibu rumah tangga, pengusaha kuliner dan konsumen yang peduli pada bahan pangan sehat. Upayanya meliputi edukasi tentang manfaat jamur tiram, demo masak, serta distribusi langsung ke pasar tradisional dan modern. Dan ada juga strategis Jamur Excellent menjaga loyalitas pelanggan. Strategi meliputi menjaga kualitas produk, menawarkan diskon bagi pelanggan tetap dan memberikan layanan yang cepat dan ramah. Selain itu, kami rutin menjalin komunikasi dengan pelanggan melalui media sosial. Perspektif internal proses. Perspektif internal proses adalah sudut pandang yang mengukur efisiensi dan aktivitas operasi internal suatu organisasi, berfokus pada bagaimana strategisnya dengan mengoptimalkan proses internal. Perusahaan dapat mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan pada akhirnya mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Adapun perspektif internal proses yang dapat digunakan di Jamur Excellent ini mengarah ke produk dan layanan yang ditawarkan. Perspektif internal proses terciptanya inovasi baru. Adapun inovasi dalam proses penyajian jamur agar lebih efisien dan menarik ke pelanggan meliputi pengembangan produk olahan seperti letso dan penggunaan kemasan yang ramah lingkungan serta menarik secara visual untuk meningkatkan daya tarik. 2. Meningkatkan program marketing. Jamur Excellent melakukan program marketing melalui teknologi, khususnya media sosial, sangat membantu dalam promosi produk, berinteraksi dan meningkatkan visibilitas merek. Selain itu, kami memanfaatkan pesan instan untuk mempermudah proses pemesanan dan pengiriman. 3. Prosedur penyajian yang konsisten. Konsistensi dijaga melalui pengawasan ketat pada proses budidaya, termasuk pemantauan suhu, kelembapan dan kebersihan ruang tanam
Semua produk diperiksa sebelum dikirim ke pelanggan. Jadi kesimpulannya adalah Jamur Excellent mengelola biaya operasional secara efisien dengan memanfaatkan bahan baku lokal dan tenaga kerja terlatih. Strategi pemasaran yang efektif, termasuk promosi di media sosial dan lokasi strategis, membantu meningkatkan penjualan. Target utama adalah konsumen yang peduli kesehatan dengan fokus pada edukasi dan loyalitas pelanggan melalui kualitas produk dan layanan yang baik. Sehingga inovasi produk dan pelatihan karyawan rutin mendukung pertumbuhan usaha, sementara teknologi mempermudah proses pemesanan dan interaksi dengan pelanggan. Secara keseluruhan, usaha ini menunjukkan pendekatan dan terstruktur dan inovatif untuk mencapai kesuksesan. Demikianlah hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.